Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa alihi kiram wa ila hadrat jami' masyaikh ustadina ma'atibin wal masyayikh. Syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menerangkan atau masih melanjutkan pengajian kitab Pasolatan Sabilun Najah. Kita sudah sampai pada syarat-syaratnya wong kang kewajiban salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal syarate wong kang kewajiban salat. Syarate wong kang kewajiban nglakoni salat iku ana papat. Jadi syarat orang yang berkewajiban menjalankan atau melakukan salat itu ada 4. Siji, Islam. Jadi orang yang berkewajiban salat itu yang pertama adalah orang Islam. Kalau bukan Islam ya tidak berkewajiban salat. Yen wong kafir ora wajib nglakoni salat. Ya, jadi orang kafir tidak berkewajiban menjalankan salat. Kapindo balik. Bocah cilik ora wajib nglakoni salat. Ya, nanging yen wis umur 7 tahun supaya dan perintahaken nglakoni salat. Yen wis umur 10 tahun menawa tinggal salat kudu dan ajar. Yang nomor 2 adalah balik. Balik itu orang yang sudah mencapai melakukan kewajiban-kewajiban. Bagi laki-laki itu kalau sudah mimpi basah atau berumur 12, 13 atau 14 tahun. Bagi kaum perempuan baliknya adalah sudah haid atau sudah berusia 9 tahun. 9 tahun ini adalah hitungan kalender Hijriyah, bukan Masihiyah. Kaping 3 akil. Yan wong mendem edan ayan lan sepadane ora wajib nglakoni salat. Yang nomor 3 itu memiliki akal sehat, berakal. Artinya ketika akalnya terganggu ya dia tidak berkewajiban salat. Misalkan dia tidur, kemudian dia mabok, kemudian dia kena epilepsi dan sebagainya, step dan sebagainya, itu mereka tidak berkewajiban sholat, kan seperti itu. Kaping papate tohir tegese suci ora pinuju haid utawa nifas. Berikutnya yang nomor 4 adalah orang tersebut suci. Artinya tidak dalam posisi sedang haid ataupun nifas. Ya. Jadi kalau nifas atau masih haid ya tidak boleh melakukan sholat. Mohon itu syarat kewajibannya sholat. Pasal syarat sah sholat. Kalau sekarang syarat sahnya, kalau tadi adalah syarat wajib, kalau sekarang syarat sah sholat. Syarat sah sholat iku ana 8. Siji, kudu suci saking hadas cilik lan hadas gede. Pertama, dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kaping 7, kudu suci saking najis badane hingga jerone cangkeme, irunge lan mripate, lan kudu suci sandangan penganggone lan barang kang den gawa, lan kudu suci panggonane. Nomor 2 adalah suci dari najis, baik itu badannya, pakaiannya, ya, bahkan badan itu meliputi
misalkan meripat, hidung dan sebagainya juga harus suci ya. Tidak boleh ada sesuatu najis yang menempel di badan maupun pakaian. Kaping telu kudu nutupi aurate saking arah dhuwure lan kiwa tengene. Nah, artinya harus bisa tertutup itu baik dari arah atas maupun kanan kirinya. Ya ndak usah dilihat dari bawah. Kalau dari bawah jelas. Senajan salate ing dalam panggonan sepi utawa peteng. Artinya meskipun dia sendirian atau dalam keadaan gelap. Oleh nutupi aurat kudu nganggo barang kang bisa nyegah ningali rupane aurat senajan sesek utawa mlepet. Jadi ora cukup nutupi aurat nganggo kertas, kaca lan ora syarat nutupi aurat saking arah ngisor. Nah, menutupi aurat itu ya yang bisa menutupi ya, yang bisa menutupi. Dan bukan dari arah bawah kan seperti itu. Meskipun meskipun pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat itu sesek atau lebat. Ana dene aurate wong lanang iku antarane udel, puser lan dengkul. Aurate wong lanang antara udel sampai dengkul. Yen aurate wong wadon merdeka ing dalem salat iku sekabehane badane, kejaba raine lan epek-epeke. Nek wadon kejaba rai lan epek-epek ini bukan aurat di dalam salat. Tangan tumeka pergelangan dohir batine. Sampai sini pergelangan dohir batine. Tumrap wong wadon yen salat pepenget ya. Tumrap wong wadon kang salat olehe nutupi aurat kudu ngati-ngati. Sebab yen katon setengah rambute siji bae kang setengah saking rambute sirah mongko ora sah salate. Mula para ibu supaya padha hati-hati rukuhe bolongane rai aja nganti kamban. Ya, artinya karena rambut itu bagian dari auratnya perempuan, maka jangan sampai kemudian rambut itu terlihat meskipun satu helai, karena itu adalah bagian dari aurat, maka hati-hati ya seperti itu. Lan kersaha ngagem mukena yen arep salat kudu niti-niti lan yen perlu supaya ngilu lan tangane rukuh kang apik dan wehi kancing utawa sepadane kang supaya pergelangane ora katon. Merga yen katon senajan sithik mongko ora sah. Jadi kalau bisa ada yang ada talinya, biar pergelangan ke sini tidak terlihat meskipun sedikit. Kalau sedikit sudah berarti terlihat auratnya kan seperti itu. Kaping 4 kudu sakwise manjing wektune salat kang arep dan tandangi. Tegese syarat misalkan salat duhur ya harus sudah masuk waktu duhur. Kaping 5 kudu madhep kiblat atau Ka'bah kelawan dadane nalika ngadeg utawa lungguh. Jadi menghadap kiblat ketika dia posisi berdiri maupun ketika dia duduk, dalam arti duduk setelah sujud. lan kelawan jumlahe badane nalika ruku utawa sujud, artinya menghadap ke kiblat. Oleh madhep kiblat kudu kelawan yakin yen parek Ka'bah, lan kelawan penyono yen adoh saing Ka'bah, lan cukup kelawan ningali pengimaman utawa pedoman kang bener. Kaping 6 kudu ngerti salate kang ditandangi. Lakune iku salat fardu yang salat fardu. Maksudnya tahu bahwa dia itu sedang salat apa. Nah, kalau dia sedang salat fardu ya fardunya fardu apa? Nah, misalkan duhur ya duhur ya. Jangan hanya kira-kira atau tidak yakin kan seperti itu. Kaping 7 kudu salah sijine fardune salat. Salah sijine fardune salat ora den tekotaken sunah.
Yang nomor 7 itu tidak boleh menekatkan atau menganggap bahwa sholat fardu itu sesuatu fardune sholat itu dianggap sunnah. Misalkan misalkan membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di saat tahiyat akhir, itu sebenarnya fardu, tapi kalau ditekotkan sunnah maka sholatnya tidak sah ya. Oleh karena itu syarat sahnya sholat itu diantaranya sebenarnya si musolli atau orang yang sholat itu harus tahu betul tentang syarat rukunnya sholat, fardunya sholat, syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat itu harus tahu ya. Artinya sebelum melakukan sholat dia harus ngaji tentang sholat atau memahami tentang sholat. Kaping 8 kudu ngedohi perkara kang batalaken sholat. Nah, artinya yang nomor 8 ini dia harus menjauhi dari perkara-perkara yang membatalkan sholat ya. Di antaranya adalah karena adanya hadas besar sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya. Faslun rukunnya sholat, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u masyidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa la'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.